terjadi lompatan jauh ke depan. Ratusan ribu UMKM itu diselamatkan. Karena kalau kita lihat pada suatu produk strategi, produk itu bisa dimacam-macamin. Baik, Prof. Tadi Prof juga sudah menyinggung mengenai bahwa BUMN berperan penting untuk bisa meningkatkan image dari produk-produk UMKM yang mungkin bisa bersaing di luar negeri. Nah, kalau dilihat dari beberapa teori mengenai packaging, mungkin Prof bisa menyampaikan tahapan atau step packaging seperti apa yang mungkin UMKM yang belum pernah atau belum paham mengenai packaging yang bagus atau packaging yang ternyata bisa meningkatkan image suatu produk sehingga nantinya bisa buyer bisa ada trust terhadap produk tersebut dan ujung-ujungnya adalah ada order yang bisa diterima oleh para UMKM. Mungkin bisa disampaikan Prof mengenai tahapan atau step packagingnya. Saya kira packaging yang pertama harus modern look. Kalau kita, wah ini bagus sekali gitu. Biasanya pakai film, ya, bukan pakai kertas segala macam. Film tahu kan? Ya, di sini banyak perusahaan yang begitu. Ya, untuk bikin film-film, bukan film seperti kita film cerita bukan. Ya, seperti namanya film gitu. Ya, ada dari ABC Group juga bikin itu. Nah, di samping packagingnya juga harus modern look dan apa yang harus dimasukkan dalam packaging itu bergantung dari produk dan produk itu sendiri. Ada yang ada kewajiban, ya, di mana harus dituliskan isinya apa, ya, ada yang tidak itu. Nah, lihat produk by produk itu. Nah, selain itu produk differentiation lagi, kita kembali sebentar. Kenapa kok bisa ada durian yang dehydrated, durian kering? Pernah makan kan? Durian yang kering itu berasal dari Thailand kan? Nah, itu cukup laku di sini. Saya juga karena nggak bisa makan durian normal karena darah tinggi dan udah tua, takut meledak pembuluh makan durian nanti kalau udah kena air liur dia hilang gitu. Dia menjadi durian normal. Ya, tapi durian kering kalau kita lihat kering kok. Banyak di supermarket dulu saya lihat orang jual, nggak usah pergi ke Thailand. Ya, karena diimpor. Ini yang terjadi. Nah, di situ packagingnya juga pakai film. Jadi artinya harus packaging yang dari looks-nya kelihatannya sudah modern. Dengan demikian orang tertarik untuk membeli. Sebab image pertama packaging itu untuk menarik perhatian orang. Ya, oh ini begini ya, wah bagus apa yang coba. Dan saya lihat tuh kok ada durian kering begini bawa pulang coba. Mahal, kalau mahal jangan tanya. Nah, waktu itu 70.000 satu packaging gitu. Satu pak gitu. Kenapa? Karena durian itu dikeringkan. Kalau kita nggak bisa, kita punya pohon durian. Nah, kenapa durian kita yang agak banyak-banyak itu, apa bisa dikeringkan? Saya nggak tahu. Harus ahlinya yang turun tangan. Saya bukan ahli perdurian kecuali untuk makan. Nah, packaging tadi pertama-tama harus menarik, artinya harus looking modern. Kalau kita lihat di Taiwan banyak, ya, kita lihat nggak usah di Taipei, kita ke daerah-daerah ya, Hsinchu Valley, situ tempat seperti katakanlah juga di Amerika Serikat, ya, memang ada spesial tempat di mana banyak industri komputer itu bergerak. Nah, di India ada Bangalore, itu terjadi. Nah, terus pengembangannya bagaimana? Kita nggak usah banyak-banyak. Ya, 1-2 strategi per tahun saja sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup. Misalnya kenapa sambil bergurau, ini sambil bergurau. Tapi Gus Dur memberikan jalan yang tepat. Ya. Ketika seorang anak India ditanya, kamu sudah besar mau jadi apa? Ya, mau mengalahkan Amerika. Di bidang apa? Software. Oke, kata Gus Dur. Terus ada Cina ditanya, kamu kalau udah besar apa? Mau mengalahkan Amerika di bidang apa?
hardware, komputer kan. Nah, terus anak Indonesia, kamu sudah besar mau jadi apa? Mengalahkan Amerika di bidang apa? Nowhere, katanya. Kesana enggak, kesini enggak. Nah, ini problem pada kita ini. 1-2 strategi per tahun saja sudah bagus. India sudah menjawab, kita kembangkan software. Karena kalau kita bicara hardware itu udah urusan Tiongkok itu. Kita tidak mungkin bisa menang di West Tiongkok. Itulah kenapa IBM kalah oleh Lenovo kan. Dia tetap pakai hardware, sedangkan Bill Gates sudah masuk ke software. Nah, IBM yang hebat dulu hancur. Yang beli siapa? Lenovo. Dia beli dengan 1.750.000.000. Dia tambah swap saham segala macam. Dia nggak perlu mereknya, karena merek IBM itu udah hancur. Nah, apa yang dibeli oleh Lenovo misalnya? Networking, kita kembali ke networking. Networking, jaringan sosial, jaringan bisnis dari IBM. Ketika Lenovo masuk menjadi pemilik IBM, dia menguasai networking itu. Networking itu dia beli dengan 1.750.000.000. Dia paksakan networking itu jual Lenovo. Nah, akhirnya kita tahu Lenovo naik sama sekali. Ini juga Lenovo. Bayangkan. Nah, ini yang tidak terjadi pada kita. Drive-nya ini tidak ada. Artinya Bangalore, India jelas ke software. Saya dulu kalau saya masih travel itu saya selalu pakai Singapore Airlines. Nah, kalau saya ada di Amsterdam, saya lebih baik telepon pusat data dari Singapore Airlines. Malam-malam saya telepon. Ya, saya mau konfirmasi penerbangan saya ke Jakarta. Pakai Singapore Airlines. Oh, oke, sebut nomornya segala. Terus kita minta computer locating number. Coba ada kodenya, itu ada di kode komputer. Begitu keluar dimanapun seluruh cabang SQ, begitu dia keluar ada nama saya. Ya, computer locating number. Nah, iseng-iseng saya tanya, where are you now? Saya bilang. Ya, dia tidak ada di Singapura. Dia adanya di India. Jadi dia outsourcing ke perusahaan India itu untuk apa? Untuk menjadi pelayan dari Singapore Airlines. Untuk apa? Jasa ya konfirmasi perjalanan passengers. Saya ada di San Francisco begitu juga. Saya ada di New York begitu juga. Kalau saya di mana? Bukan di Singapura. Adanya di India, somewhere in India. Jadi dia outsourcing ya, di bidang software tadi itu. Nah, ini juga satu hal yang pinter. Ya. Karena di India banyak dokter-dokter ahli radiologi segala macam lulusan Amerika, lulusan Inggris, qualified. Tapi mereka pulang. Jadi kalau kita diperiksa MRI misalnya, ya, kita kan disuruh balik lagi besok. Nah, besok lagi malam-malam hasil MRI itu dikirim ke India. Nanti dokter India periksa, oh gini-gini, tulis hasilnya, gini. Kita balik lagi nanti ya kita bayar. Nah, nanti hasil ya, pembacaan MRI itu oleh dokter India yang qualified. Bedanya apa? Kalau kita kasih dokter India, cuma 10% dari dokter Amerika. Jadi sehingga hospital di Amerika itu bisa save money. Pasiennya mendapat yang lebih murah. Itu satu cara. Ya, kalau kita bicara terlalu jauh, kalau kita bicara sampai di situ, UMKM belum, pokoknya satu strategi setahun dulu. Kenapa hospital di Amerika ya, bisa outsourcing dokter-dokter India, tapi yang qualified, dilihat backgroundnya kan, nah, supaya nanti bisa kasih artinya bacaan. Seperti kita lihat turun kan kita nggak bisa baca, hanya dokter ahli ya, oh ini begini, oh, paru-parunya dia tahu. Nah, di India banyak yang begitu. Mengurangi biaya. Kalau dokter Amerika mungkin 350 sekali baca, dokter India mungkin $50 udah senang.
Jadi banyak strategi satu saja, nggak usah banyak-banyak. Itulah kenapa ya rumah sakit Amerika itu survive. Kalau tidak mengandalkan dokter Amerika dengan $350 sekali datang, ya rusak tuh rumah sakit. Dibandingkan dengan $50 orang, ya paling di charge 75 ada ekstra income buat rumah sakit kan, masih untung daripada suruh dokter Amerika 350. Satu strategi saja, Pak Roni. Ya, saya kira menghadapi UMKM itu begitu. Nggak usah banyak-banyak, 1-2 strategi satu tahun udah bagus. Laksanakan dulu. Ya, kalau udah dilaksanakan, jalan, nah baru strategi kedua. Sekarang kita mulai dengan packaging labeling. Baru kita bicara berikutnya nanti branding. Nah branding juga perlu. Tanpa brand yang kuat, ya artinya dia belum berhasil di pasar. Orang masih mudah pindah. Kecuali brandingnya udah kuat seperti Mercedes-Benz, BMW, brandingnya udah kuat kan. Kalau saya punya banyak uang, ya, saya banyak sekali harta, saya mau beli mobil, saya nggak tanggung-tanggung, saya beli Mercedes aja, udah selesai. Ya, kalau saya punya duit buat bayar, toh risiko untuk rusaknya kecil kan. Ngapain saya beli Ayla dan sebagainya kan, misalnya. Nah, ini yang terjadi. Jadi branding juga perlu dikemukakan. Branding yang kuat itu bisa mempersempit waktu pencarian kita. Kemudian juga mengurangi risiko, risknya itu minim. Ya, jadi banyak hal yang harus kita kembangkan. Tapi UMKM itu perlu, karena dimanapun di dunia, ya, seperti saya bilang di pertemuan pertama, pemberi kerja terbesar itu bukan perusahaan multinational corporation, tetapi UMKM termasuk di Amerika, usaha kecil, usaha menengah itu, tukang misalnya apa itu jual bunga. Kalau dia besar, dia nggak bisa sendirian, mesti ada yang bantuin dia. Dia sudah employ 1 karyawan. Kalau seluruh Amerika ada sekian ribu, ya bisa 1.000 orang yang diemploy oleh dia. UMKM penting. Dimanapun kalau baca buku mengenai UMKM itu betul-betul paling penting. Dan UMKM itu ada batasan-batasan. Ada yang menggunakan batasan karyawan di bawah 50 orang. Ya, Indonesia pakai batasan pendapatan, ya, sekian miliar, nggak perlu bayar pajak. Ya, jadi masing-masing negara memiliki kriteria tertentu. Ya, baik, Prof. Ya. Memang dibutuhkan peran dari pemerintah. Betul. Untuk bisa semacam kayak mentor, untuk bisa meleverage nanti impact-nya yang mungkin sudah dilakukan oleh China, oleh India, mungkin di negara ASEAN mungkin sudah dilakukan oleh Thailand. Nah, sebenarnya kalau kita baca beberapa berita mengenai vaksin AstraZeneca, itu pun juga ada ilmuwan dari Indonesia yang berperan di situ. Nah, sebenarnya SDM kita sebenarnya juga nggak kalah kalau bersaing dengan mereka. Yang dibutuhkan adalah tadi wadah, mentor yang bisa meleverage mereka gitu. Nah, mungkin Prof bisa kasih semacam apa ya, sharing. Apakah pemerintah ini perlu membuat suatu wadah, meskipun sebenarnya sekarang udah ada SMESCO ya, yang difasilitasi untuk membimbing para mentor. Tapi kadang mungkin para UMKM ini kadang masih belum ada akses menuju ke sana. Apakah peran Pemda sekarang yang perlu dibutuhkan ya, Prof ya, untuk membimbing para UMKM di daerah yang belum punya akses ke level yang lebih tinggi? Apakah mungkin Prof ada saran mungkin buat Pemda-Pemda? Ini begini, tahun 80, tahun 80-an, saya ada di Amsterdam. Saya ketemu orang Belanda.
itu mau cari semen dari Indonesia. Nah, terus saya telepon kedutaan besar. Nah, terus saya minta economic section. Dapat tuh. Saya bilang, ini ada pembeli semen. Namanya ini. Nomor teleponnya ini. Tolong Bapak hubungin. Supaya jadi transaksi ini. Siapa tahu lumayan kan. Saya nggak minta fee dah. Ya, saya nggak minta itu. Sayang sekali kalau peluang bisnis. Ya, saya bukan orang semen, saya bilang. Jadi saya nggak minta fee. Asal semen Indonesia laku tuh. Tahu jawabnya apa? Tahu nggak? Suruh dia hubungin saya deh. Katanya. Suruh dia hubungin saya. Oh gitu ya, saya bilang. Ya udah nggak jadi. Tolong suruh hubungin saya. Jadi dia mau si Belanda tuh hubungin dia. Mestinya yang jual yang hubungin si Belanda kan, pembeli kan. Ini tidak terjadi. Itulah karena serahkan bisnis kepada birokrat. Saya bilang, kok disuruh hubungin? Waduh nggak jadi Pak kalau gitu Pak. Ya udahlah saya telepon. Hilang harapan saya. Jadi saya merasa barangkali terjadi transaksi, go ahead silakan. Saya namanya menolong semen Indonesia. Dijawabnya begitu. Coba tolong suruh hubungin saya. Seperti birokrat itu presiden, wakil presiden yang mesti dihubungin. Kalau beliau berkenan, begitu bahasanya kan. Nah ini aneh nih. Lah mestinya oke deh besok saya atau hari ini atau besok saya call gitu kan. Nggak mau dia. Suruh orang itu hubungin saya. Apa bisa terjadi transaksi seperti ini? Saya khawatir ini nanti timbul. Bapak juga sudah separuh birokrat. Nah jangan sampai ada penyakit begitu menular kepada UMKM. UMKM itu harus aktif mencari pasar. Dia mungkin bisa bikin, ya, tapi nggak maju-maju. Wigo babat. Saya punya satu kasus, ya. Artinya saya tangani dengan baik tepung kue cap bunga di Cicurug dari Nyonya Chua Chun Guan. Itu omanya Om Peter tuh. Saya lagi tangani kasus, mengecil itu khusus itu. Ribut di dalam, segala macam ribut. Saudaranya banyak, nah, minta bagian, minta ini, minta duduk di dalam. Nah, sekarang nggak ada yang terpikir bagaimana melestarikan ya, tepung kue cap bunga ini kan. Makin lama ciut, makin kecil. Padahal tepung kue cap bunga itu terkenal sekali tahun 50-60 itu. Habis sekarang makin merosot pasar. Nah, itu juga saya pikir itu UMKM. Ya, kalau udah ribut itu mau diapakan? Nah ini yang terjadi. Ya, makin lama pasar bisa menghilang. Jangan dipikir kalau keripik saja Krishna Hakim bakal jaya. Sekarang dia jaya. Dia punya produksi, orang disuruh kupas-kupas keripik singkong itu. Nah, ada dia produksi di situ, gede, seluas hal. Ruangannya kerjaan bikin keripik, digoreng, itu keripik saja. Tapi apakah harus begitu? Mestinya keripik saja itu sudah masinal. Kalau menurut saya sekian puluh tahun udah ada mesin, nggak usah diiris terus begini kan, udah mesin, udah bukan UMKM lagi, udah berkembang jadi produksi. Udah masuk di packaging, udah diekspor kemana-mana. Mestinya menurut saya kalau lihat dari 30 tahun ini, dia udah berkembang. Apa Pak Rodi pikir itu semuanya orang-orang barat itu begitu terus? Enggak. Mereka boleh dari kecil bergerak, bikin mesin, nah, jadilah misalnya segala macam itu. Seperti Starbucks, udah pada masinal kan. Dulu kecek, sekarang nggak mau lagi. Nah kita perkembangan ini tidak ada.
selama sekian puluh tahun, mungkin kalau kita ada umur panjang, Pak Rodi pasti punya waktu 30 tahun itu pergi ke Padang lihat, mungkin potong-potong gitu lagi. Jadi plus 30, 60 tahun. Sampai kapan dia berkembang. Dan dia kan naik kelas kan. Nggak bisa jadi usaha menengah, kecil menengah terus. Harus jadi usaha besar. Industri. Nah, seperti juga kelapa itu jadi industri. Nggak bisa lagi dipakai potong-potong begitu. Nggak bisa. Data de coco itu berkembang. Dan pasti ada jalannya, kalau nggak di Jerman mungkin juga di Amerika, orang bisa bikin mesin seperti itu. Luar biasa. Ya, orang bikin misalnya tomato, kecap gitu. Ya, itu tidak lagi dibikin seperti dulu. Mesin. Ya, dikukus dulu, kulitnya dilepas, tomat dilepas, akhirnya dipres, semua jalan, akhirnya masuk ke dalam botolan. Itu tomato kecap, misalnya di Heinz. Orang sudah begitu. Enggak lagi tomat kecil dikukus, enggak, tomat besar dicuci dulu, udah cuci dimasukin dalam peeling mesin, off semua, kulit copot, dibuang, nah tinggal isinya dipres. Nah dipres masuk, terus tahu sampai di arah botolan, botolnya otomatis. Nah yang terjadi. Di kita, apakah begitu? Saya kira enggak. Orang bikin, seperti saya bilang tadi, ya, apa itu, sekarang saya lupa produknya. Itu sampai sekarang saya kira begitu juga. Ya, tidak ada perubahan. Orang bikin bakpia patok ya begitu juga di Surabaya. Yang agak berkembang Bali. Bali sudah mulai ada kegiatan. Ya, dia bisa bikin anggur Bali. Ya, dia bisa bentuk kemasannya. Saya belum pernah pergi, saya cuma baca-baca aja. Kan mestinya pergi sendiri baru lihat. Ya. Bali katanya agak berkembang. Karena Bali problem, apa problemnya? Dia menggantungkan diri pada pariwisata. Sekarang selama pandemi pariwisatanya anjlok. Jadi dia bisa kembangkan UMKM itu. Nah, jadi pejabatnya tidak berat pantat lagi, datang terjun membantu para UMKM tanpa disuruh. Supaya ekonomi berkembang, UMKM ini berkembang. Mulai dari lukisan-lukisan, sampai pada patung, sampai segala macam. Terutama ada Nyoman Duarte-nya di sana itu. Nah, Nyoman Duarte memang hebat. Kan sayembara untuk bikin istana presiden di ibu kota yang baru kan dia yang menang itu. Oh, kalau lihat desainnya bagus. Istana presiden itu seperti sayap burung begitu. Itu Nyoman Duarte. Dia kreatif kelihatannya. Tapi studionya di Bandung, bukan di Bali. Di Bali hanya ngecornya saja. Jadi kita lihat pengembangan itu harus maju. Artinya hari esok mesti lebih baik dari hari ini. Ya. Today must be better than yesterday. Tomorrow must be better than today. Nah ini yang harus dipegang oleh para pengelola UMKM. Nah, saya pikir harus dilakukan oleh ya, mereka yang betul-betul bergerak, ya, artinya membantu UMKM ini. Kekhawatiran saya BUMN itu nggak punya. Dia punya kerjaan juri sibuk kok. Nah, terus disuruh ya balas-balasan. Disuruh menteri mau nggak mau. Nanti ada laporan tiap bulan, tiap tahun mesti ada. Pasti menteri minta laporan. Nah, selalu contoh-contohnya. Tapi UMKM juga bandel. Kan saya pernah cerita mengenai Pak Kadir Ridaka yang bisa bikin dari bambu itu kan. Nah, sekarang udah berapa puluh tahun. Mungkin udah 40-50 tahun Pak Kadirnya udah mati, nggak keluar. Saya dapat order 2 kontainer, apa malu-malu juga saya itu. Nah, dari Prentong di Prancis itu. Mana Pak Kadirnya belum, katanya bisa
Udah 2 bulan keluar, iya dia belum dapat, akhirnya saya jadi malas. Ini problem utama. UMKM juga harus kita sabat juga dikit. Juga jangan seperti Pak Kadir itu. Ya bisa kalau saya bawa pulang itu contohnya ke rumah. Tapi dasinya nggak perlu dasi bisa dilibet gitu, hanya dikasih ujungnya itu. Pakai plastik ditaruh di sini. Tapi dari bambu yang dibikin dari sekarang bagus, rapi. Baik, Prof. Kalau teori packaging ini apakah bisa diterapkan juga untuk ekonomi kreatif ya? Karena kan ada juga sesuatu yang bukan bentuknya tangible, ada produknya, ada fisiknya, ada juga yang mungkin yang Prof tadi sempat bilang di Bali, kreativitas mengenai seni, kreativitas mengenai desain produk. Apakah teori ini bisa diterapkan juga di situ, Prof? Saya kira sebuah ekonomi mesti kreatif, Pak Rodi. Begitu ekonomi tidak kreatif, dia hancur. Makanya saya harap ada ekonomi kreatif. Istilah ekonomi, tapi memang ada ekonomi kreatif sekarang ini. Memang jadi istilah itu. Yang benar ekonomi kreatif. Dulu ada pejabat setingkat menteri lagi. Ya, Triawan Munaf. Tapi nggak ada ekonomi yang nggak kreatif. Ekonomi apa sih sebenarnya? Kalau kita kembali kepada definisi ekonomi, kebutuhan manusia itu kan tidak terbatas. Ya. Tetapi persediaan stoknya terbatas. Itulah ekonomi. Jadi antara keinginan kita yang berkelebihan dengan stok yang terbatas, makanya kita bisa bertindak ekonomis. Air. Wah, kalau mau kita semprot-semprotin air tiap hari. Tapi kan nggak boleh. Ya, suatu saat kita kekeringan. Jadi kita hebat dengan air, itu ekonomis. Nah, kalau tidak begitu, dia tidak ekonomis. Tapi kita ingin emas. Kita ingin semua badan kita dikasih emas. Tapi kan keterbatasan emas itu stoknya kan sedikit, makanya dia mahal. Jadi kita ya kalau bisa dapat emas, kalau nggak apa-apa. Nah itu ekonomi. Ekonomi itu mesti kreatif. Nah caranya itu ditularkan bukan saja di bidang packaging segala, ya, tapi juga segalanya mesti serba ekonomis. Apa tuh ukuran ekonomisnya? Nanti dibandingkan antara cost kita ya dengan income kita berapa. Kalau income kita 100, ya, terus cost kita 90, lebih baik nggak bekerja. Tapi kalau cost kita 1 miliar, kalau income kita 1 miliar, cost kita 100 juta, marilah kita kerja. Itulah ekonomis artinya. Jadi ada semacam yang disebut suatu analisa dari cost structure itu. Nah, kita lihat. Nah ini dipinjam dari aliran utilitarisme, dari ilmu filsafat itu. Artinya the greatest happiness for the greatest number. Aliran utilitarisme, misalnya Jeremy Bentham, John Stuart Mill itu mengajarkan begitu. Sesuatu itu baik kalau mendatangkan the greatest happiness for the greatest number. Ya, kebahagiaan terbesar bagi orang yang terbanyak. Selesai. Nah itu utilitarisme. Itu dipinjam. Jadi cost benefit ratio. Costnya berapa, benefitnya berapa. Ya itu rasionya dilihat. Ini dipinjam dari aliran filsafat utilitarianisme. Nah mesti kreatif. Kalau tidak, cost kita menjadi besar. Nah, UMKM ada satu yang saya perhatikan. Nah, mereka lalai. Terus terang, saya perhatikan kenapa kok orang ini nggak bisa tukang gado-gado tuh. Dia jual mungkin berapa sekarang? 15.000. Ya, ada yang mungkin lebih mahal lagi,
30.000. Tapi ada satu hal yang tidak dia masukkan. Ketika dia ngulek gado-gado, dia nggak masukkan biaya dia itu. Jadi biaya dia apa? Zero. Padahal input tenaga kerja kan. Nah, dia lupa masukkan itu. Makanya tukang gado-gado, tukang ketoprak itu nggak pernah maju karena kurang masukkan itu, Pak. Dia nggak masukkan biaya dia ngulek gado-gado. Saya perhatikan kenapa orang ini. Ya, dia jual sate tangkar, tanah tinggi. Itu dia lupa dia menjual sate aja. Udah. Tenaga kerja yang dia masukkan tidak ada. Nah, ini salah dari segi biaya, salah besar. Dari segi ilmu ekonomi, salah besar. Bukan sawah besar, tapi salah besar. Dia nggak masukin kos dia itu. Berapa kos dia? Ketika dia tukang soto tangkar, dia kerjain daging ini berapa? Dia mesti hitung. Jadi kalau satu tusuk 5.000, dia naiknya jadi 6.000. Nah, dia punya ekstra penghasilan masuk. Nah, baru dia bisa kaya. Karena dia keluar masukkan unsur biaya kerja itu. Dimanapun UMKM itu tidak masukkan. Lupa tanyakan dia. Kelupaan dia. Masa saya mesti masuk? Mesti, kalau menurut saya mesti masuk. Itu kalau kita bicara ilmu ekonomi yang dia tidak masukkan. Dan itu saya perhatikan. Saya dapat itu bukan dari baca dari buku, dari perhatian saya, observasi. Kenapa soto tangkar nggak maju? Ya, kenapa misalnya gado-gado tidak maju, ketoprak nggak maju, tukang soto mie nggak maju, dan dia tidak masukkan biaya kerja dia itu. Dia anggap gratis, dia nggak tahu mungkin harus masukin. Kalau dia masukin, dia lebih sukses. Nah, itu yang disebut ekonomi kreatif. Dia tidak kurang kreatif. Baik, Prof. Saya kira untuk sesi packaging labeling bisa kita cukupkan sampai di sini. Mungkin nanti bisa disambung lagi dengan ada yang materi lain mengenai branding. Branding nanti. Terus networking, yang semuanya bisa untuk meleverage para Branding saya kira UMKM. itu kurang kuat. Brandingnya kurang kuat. Tidak ada UMKM yang punya branding yang kuat. Bakpia Patok itu nggak kuat branding. Ya kuat karena dari mulut ke mulut. Nggak pernah diiklankan. Nggak suruh Coca-Cola kan. Gagah perkasa. Hilang. Nah, sebenarnya tadi saya ingat itu apa yang kita suka beli di kereta itu. Sekarang saya lupa. Itu yang Wingko Babat. Wigo Babat. Yang nggak kuat brandnya. Kalau nggak kuat nanti ada yang sodorin brand baru, dia hilang. Hilang. Masih ada ya? Ada yang ini ya. Ini orang beli Wigo Babat. Dari dulu, dari tahun 70-an saya suka naik kereta itu. Dijualin kan, Wigo Babat, terus daerah Semarang, mulai banyak. Tapi ya itu aja, mungkin yang punya pertama udah meninggal. Mungkin udah keturunan kedua, ketiga. Seperti Bakpia Patok itu mungkin udah keturunan kedua, ketiga. Baik, Prof. Ya, terima kasih banyak. Iya, sama-sama, Prof. Demikian teman-teman Miriam Education untuk sesi labeling, packaging dan labeling. Kita bisa nanti ngobrol santai lagi dengan Prof. Jim untuk sesi-sesi atau topik-topik yang lainnya. Terima kasih. Selamat Terima kasih, sore, Prof. Selamat sore.